Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Bapak harapkan kalian semua baik-baik saja dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kalian dapat menerima dan memahami materi yang akan Bapak sampaikan ini. Perkenalkan, nama Bapak Darwis Muhammad di mata pelajaran Matematika kelas 9. Pada pertemuan ke-6 ini, Bapak akan menyampaikan materi persamaan kuadrat. Ada pencapaian yang ingin Bapak berikan pada kalian. Yang pertama, Bapak harapkan kalian dapat memahami konsep persamaan kuadrat yang akan Bapak jelaskan. Dengan memahami konsep ini, yang kedua, kalian dapat mengidentifikasi dan membuat bentuk persamaan kuadrat dalam masalah kontekstual. Dengan memahami konsep, kalian dapat membedakan apa sih yang mana persamaan kuadrat atau bukan yang persamaan kuadrat. Kalian dapat membedakan itu. Dan juga kalian dapat membuat persamaan kuadrat sendiri dalam kontekstual. Dengan begitu, kalian dapat dalam pertemuan ini, kalian diharapkan dapat menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kalian akan dapat mencari himpunan penyelesaiannya atau mencari nilai X-nya. Ya, yang Bapak harapkan 3 hal ini. Yang pertama, apa sih persamaan kuadrat itu? Persamaan kuadrat adalah persamaan yang terdiri atas satu variabel dengan pangkat tertinggi variabelnya berderajat 2 dan koefisien variabel yang berpangkat 2 itu tidak boleh sama dengan 0. Kalau hanya membaca tulisan seperti ini, itu kurang jelas. Tapi secara ringkas dalam bentuk matematika, bentuk umum persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a tidak boleh sama dengan 0, atau variabel berderajat 2-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Mengapa tidak boleh sama dengan 0? Ketika a-nya itu sama dengan 0, bilangan berapapun termasuk x kuadrat, kalau dikalikan dengan 0 akan menghasilkan 0 dan akan menyisakan bx plus c, sehingga bx plus c itu bukan persamaan kuadrat karena bx plus c itu persamaan linear. Dan kita fokusnya membahas persamaan kuadrat. Jadi persamaan kuadrat harus mempunyai variabel yang berpangkat 2. Pangkat tertingginya itu 2. Tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dan untuk nilai A, B, C-nya itu nilai sembarang atau nilai rasional. Nilai rasional bisa pecahan, boleh, bisa desimal, boleh, bisa bilangan bulat, bilangan asli juga boleh. Dan dengan syarat A-nya itu tidak boleh 0. Ya, hanya itu syaratnya, tidak banyak-banyak. Kita lanjut. Contoh, kalian coba identifikasi apakah persamaan ini termasuk persamaan kuadrat atau bukan dengan memahami konsep yang sebelumnya, yang tadi. Dengan rumus umumnya yaitu ax kuadrat plus bx plus c dengan pangkat tertinggi, dengan variabel pangkat tertingginya koefisiennya itu tidak boleh sama dengan 0. Dengan kata lain, a-nya itu tidak boleh sama dengan 0. X kuadrat plus 2x min 8 sama dengan 0. Apakah termasuk persamaan kuadrat? Termasuk, karena koefisien dari x kuadrat itu 1. Termasuk. Ya. 3x kuadrat min 1
apakah termasuk dengan persamaan kuadrat atau bukan? Jawabannya termasuk persamaan kuadrat karena memenuhi persamaan umumnya. Kok ini tidak ada koefisien X-nya? Kalau tidak ada koefisien X-nya, maka koefisien X-nya itu 0. Nggak apa-apa, tidak ada larangan untuk itu. Jadi 3x kuadrat min 1 sama dengan itu merupakan persamaan kuadrat. Kalau 4x kuadrat plus 5x sama dengan 0, termasuk persamaan kuadrat karena C itu tidak melarang nilainya itu 0. Jadi termasuk. Jadi nilai A-nya itu 4, nilai B-nya itu 5, nilai C-nya itu 0. Yang tidak boleh nilai A-nya 0. Itu tidak boleh. Bagaimana dengan ini? 2x plus 5 sama dengan 0. Jelas ini bukan merupakan persamaan kuadrat. Karena pasti nilai A-nya itu 0. Karena 0 dikalikan berapapun, pasti hasilnya 0. Yang mengakibatkan nilainya seperti ini, 2x plus 5. Bukan persamaan kuadrat. Ini persamaan apa? 2x plus 5 itu persamaan linear. Kalau digambarkan akan membentuk garis lurus. Ya. Kalau x pangkat 3 plus 2x kuadrat plus 1 sama dengan 0, apakah merupakan persamaan kuadrat? Jelas bukan. Mengapa? Karena pangkat tertingginya itu berapa? 3. Kalau pangkat tertingginya itu bukan 2 atau lebih tinggi dari 2, jelas bukan. Jelas bukan merupakan persamaan kuadrat. Sejauh ini, apakah kalian mengerti atau dapat membedakan mana yang merupakan persamaan kuadrat dan mana yang bukan merupakan persamaan kuadrat? Cukup sederhana dengan cukup memahami bentuk umum dari persamaan kuadrat. Jadi koefisien dari variabel pangkat tertinggi itu harus variabel pangkat tertingginya itu 2. Pangkat tertinggi dari variabelnya 2. Kita lanjut. Bagaimana menyelesaikan persamaan kuadrat? Yang pertama, ada caranya yaitu memfaktorkan. Bagaimana cara memfaktorkan? Itu memfaktorkan bentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Dengan a-nya itu tidak boleh dengan 0. Dan untuk a sama dengan 1. Jadi a-nya itu sama dengan 1. Di lain kesempatan, atau di lain sub materi ini, sub penjelasan ini, ada a-nya itu lebih dari 1 atau bukan dari 1. Selain 1. Kita klasifikasi. Jadi yang pertama untuk A-nya itu sama dengan 1. Bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, dengan A tidak boleh dengan 0, dapat ditulis menjadi X plus R, X plus S sama dengan 0. Bentuk ini itu dapat ditulis seperti ini, dengan R ditambah S sama dengan B, R dikali S sama dengan C. X plus R kali X plus S sama dengan 0. R dan S itu adalah penyelesaian atau akar-akar. Ya. Dan kata kuncinya ini, jika akar-akar 1 ditambah akar-akar 2 akan menghasilkan B. Kalau dikalikan akan menghasilkan C. Ya, R dan S itu akar-akarnya. Ya. Kalau ditambah atau dijumlahkan akan menghasilkan B. Kalau dikalikan akan menghasilkan C. Kita langsung ke contoh. Tentukan akar-akar persamaan x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0. Ya. Kita bayangkan ada dua bilangan. Apabila dua bilangan itu dijumlahkan akan menghasilkan 3.
Dan apabila dua bilangan itu dikalikan akan menghasilkan 10. Dua bilangan itu apa saja? Jika R ditambah S itu sama dengan 3, R dikali S sama dengan min 10. R-nya itu 5, S-nya itu min 2. Kalau 5 ditambah min 2 itu 3, 5 dikali min 2 itu min 10. Itu valid. R dan S ini bisa dibalik karena akar-akar itu dapat, maksudnya akar-akar 1 sama dengan akar-akar 2 pada umumnya. Jadi R-nya itu bisa 5 atau R-nya itu bisa min 2. Ini kan bersifat komutatif kan. Kalau dibalik itu akan hasilnya sama. Jadi bentuk ini x kuadrat plus 3x min 10 sama dengan 0 akan bisa diubah bentuknya menjadi x plus 5, x min 2 sama dengan 0. Kita ingat lagi teorema ketika A dikalikan 0 sama dengan 0. Bilangan berapapun kalau dikalikan 0 akan hasilnya 0. Ya. Sehingga ada dua kemungkinan. Ya. Jika x plus 5 kali x min 2 sama dengan 0, ada dua kemungkinan. Bisa x plus 5-nya itu 0, juga bisa x min 2-nya itu 0. Kemungkinan pertama, jika x plus 5 sama dengan 0, maka x-nya itu min 5. Kemungkinan kedua, jika x min 2 sama dengan 0, maka x-nya sama dengan 2. Jadi penyelesaiannya itu ada dua. X-nya bisa 5 dan X-nya bisa 2. Jadi himpunan penyelesaiannya itu min 5,2. Ya. Atau X1-nya min 5, X2-nya 2. Kalau bentuk penyelesaian umum seperti ini, terserah. Kita bisa namakan X1-nya itu 2 atau X1-nya itu min 5. Terserah. Tidak dipermasalahkan. Yang tadi itu kan untuk A sama dengan 1. Yang ini memfaktorkan bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Dengan syarat umumnya A itu tidak boleh dengan 0, tidak boleh sama dengan 0. Dan untuk A itu selain 1. Selain 1. Bisa 2. Pokoknya selain 1. Bentuk ini, bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0, itu dapat ditulis menjadi AX plus R dikali AX plus S per A sama dengan 0. Sedikit berbeda. Tapi relatif sama. Kita bayangkan dulu dua bilangan. Kalau dijumlahkan akan menghasilkan B. Kalau dikalikan akan menghasilkan A kali C. Kalau yang tadi itu A-nya itu sama dengan 1, kita langsung bayangkan dua bilangan itu kalau dikalikan langsung sama dengan C, karena A-nya sama dengan 1. Kalau A-nya selain 1, maka harus dikalikan A kalikan dengan C. Jadi R kali S sama dengan A kali C. Ya. Kita lanjut. Contoh. Tentukan akar-akar persamaan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Bayangkan dua bilangan. Kalau dijumlahkan itu min 5. Kalau dikalikan hasilnya 2 kali min 3. A kali C. A-nya 2, C-nya min 3. 2 kali min 3 itu min 6. Jadi dua bilangan kalau dijumlahkan min 5, kalau dikalikan min 6. Berapa itu? Bisa min 6 dan 1. Bisa min 6 dan 1. Karena min 6 ditambah 1 min 5, min 6 dikali 1 min 6. R dan S kita sudah ketahui. Lalu kita bisa masukkan ke persamaan ini. Persamaan AX plus R kali AX plus S per A.
Jadi menjadi A-nya itu kan berapa? A-nya itu 2. Jadi 2x min 6. R-nya itu min 6. Dikali 2x plus 1. Karena S-nya 1. Per A. Per 2 sama dengan 0. Ya. Karena 2x ini 2x min 6 ini 2x min 6 ini kita bisa faktorkan, atau masing-masing ruasnya ini, masing-masing sukunya itu sama-sama dibagi 2. Jadi 2 kali x min 3. Ya, 2 kali x min 3 kali 2x plus 1. Ini kan bisa dilenyapkan. Ini 2 dibagi 2, 1. Jadi tersisa x min 3, 2x plus 1 sama dengan 0. Kita gunakan prinsip yang sama dengan yang sebelumnya. Jika ada bilangan berapapun dengan teori yang sama, A kali 0 sama dengan 0, ya, kalau sama dengan 0 ada dua kemungkinan, bisa x min 3-nya itu 0, juga bisa 2x plus 1-nya itu 0. Kalau x min 3-nya yang 0, maka x-nya sama dengan 3. Kalau 2x plus 1 sama dengan 0, maka x-nya itu min 1 per 2. 2x plus 1 sama dengan 0. Sama-sama dikurangi 1. Ini juga dikurangi 1. Jadi 2x sama dengan min 1. Karena kita hanya ingin menentukan nilai x-nya saja, maka sama-sama dikalikan setengah. Jadi 2x dikali setengah x sama dengan min 1 kali setengah, yaitu min setengah. Jadi x-nya itu min setengah. Jadi himpunan penyelesaian dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 yaitu min setengah, 3. Sejauh ini paham? Kalau tidak paham, kalian dapat tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Selain menggunakan pemfaktoran untuk menyelesaikan persamaan kuadrat, ada juga cara, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Apa sih kuadrat sempurna? Kuadrat sempurna juga bisa dikatakan kuadrat kembar. Ya, kuadrat kembar. Jadi bentuknya seperti ini. X plus minus B kuadrat sama dengan Q. Metode ini pada dasarnya mengubah persamaan kuadrat ini, ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, menjadi bentuk yang memuat kuadrat sempurna. Yaitu x plus minus b kuadrat sama dengan Q. Caranya dengan mengubah koefisien x kuadrat menjadi 1, lalu menambahkan kuadrat dari setengah koefisien x-nya. Ini yang perlu ditekan, menambah kuadrat dari setengah koefisien x-nya. Kita akan tahu setelah memahami contoh. Contohnya, tentukan akar-akar persamaan dari 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 dengan metode kuadrat sempurna. Yang pertama, 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0. Ubah agar nilai A-nya itu sama dengan 1. Dengan cara bagaimana? Dengan masing-masing ruasnya. Sebelumnya, min 3 itu ruas kiri dan ruas kanan sama-sama dijumlahkan 3, ditambah 3. Sehingga menghasilkan 2x kuadrat min 5x sama dengan 3. Lalu kita ubah yang semula A-nya itu 2, kita ubah menjadi A-nya itu sama dengan 1. Bagaimana? Kedua ruas. Bagaimana? Dengan cara masing-masing ruasnya ini sama-sama dikalikan setengah. Jadi menjadi x kuadrat min 5 per 2x sama dengan 3 per 2. Lalu dengan metode yang di slide sebelumnya, menambahkan dengan
setengah kuadrat koefisien X. Koefisien X-nya berapa? 5 min 5 per 2. Koefisien X-nya berapa? Min 5 per 2. Kita jumlah kedua ruasnya dengan setengah kuadrat koefisien X. Koefisien X itu min 5 per 2. Setengah kuadratnya itu berapa? Setengah koefisien X-nya berapa? Min 5 per 4. Dikuadratkan. Ini secara tidak langsung sama dengan 25 per 16. Ya. Secara tidak langsung. Jadi masing-masing ruasnya dijumlahkan atau ditambahkan dengan min 5 per 4 kuadrat. Di ruas kiri dijumlahkan ini. Jadi x kuadrat min 5 per 2x plus min 5 per 4 per pangkat 2. Sama dengan 3 per 2 juga dijumlahkan dengan ini. Karena min ini sama dengan 25 per 16, maka 3 per 2 ditambah 25 per 16. Kita lanjut dari tahap ini. Kita sederhanakan. Jadi ini, karena 3 per 2 ditambah 25 per 16, yaitu 49 per 16. Nah, ini dari proses ini, kita ubah bentuknya menjadi x min 5 per 4 pangkat 2. Mengapa? Kita ingat lagi pada persamaan A ditambah B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini 2 ya. Kita menyelesaikan dari ruas kanan ke ruas kiri. Dari yang semulanya banyak suku bilangannya menjadi bilangan yang berkuadrat. Ya, persamaan yang berkuadrat. Ini kan x kuadrat min 5 per 2x plus min 5 per 4. Jadi secara tidak langsung, ini 2AB. Bisa dibentuk, ditulis dengan bentuk x min 5 per 4 kali akar 2. Karena kalau ini dijabarkan akan menghasilkan x kuadrat min 5 per 2x. X kuadrat min 5 per 4 kali 2 kan 5 per 2x. Ya. Terus min 5 per 4 kuadrat hasilnya tetap min 5 per 4 kuadrat. Jadi memenuhi syarat. Kalau bentuk ini dapat kita ubah ke bentuk x min 5 per 4 kuadrat sama dengan 49 per 16. Kita lanjut. Ya. Masing-masing ruas kita akar kuadratkan maksudnya. Jadi di ruas kiri menjadi x min 5 per 4, di ruas kanan menjadi plus minus akar 49 per 16. Akar 49 per 16 itu sama dengan 7 per 4 kan? Jadi sama dengan plus minus 7 per 4. Iya. Kita hapus dulu. Langsung saja ya. X min 5 per 4 sama dengan plus minus 7 per 4. Ya. Jadi X-nya sama masing-masing ruas sama-sama ditambah 5 per 4. Jadi ruas kiri menjadi X sama dengan plus minus 7 per 4 ditambah 5 per 4 menjadi plus minus 7 plus 5 per 4.
X1-nya kita pakai yang positif, 7 positif. Jadi 7 ditambah 5 per 4, 12 per 4 sama dengan 3. Yang X2-nya kita pakai yang min 7. Min 7 plus 5 per 4 menjadi min 1 per 2. Karena min 7 plus 5, min 2 per 4 itu sebanding dengan min 1 per 2. Jadi himpunan penyelesaiannya min 1 per 2,3. Dengan soal yang sama, ini soal yang sama, dan menggunakan metode yang berbeda menghasilkan hasil yang sama. Sehingga metode ini juga dapat digunakan sebagai alternatif. Selain ini, juga ada metode lain untuk dapat menyelesaikan persamaan kuadrat. Bapak sampaikan semuanya agar kalian dapat berinovasi atau memilih, terserah kalian mau pakai apa dalam menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Banyak cara, banyak kendaraan menuju Roma. Banyak cara. Yang terakhir, bukan yang terakhir sih, ada banyak setelah ini. Ada yang sering kita pakai, yaitu rumus ABC. Rumus ABC itu bunyinya seperti ini. X1,2. Mengapa dinotasikan X1,2? Untuk rumus ini itu berlaku untuk X1 dan juga X2. Dengan metode yang sama sebelumnya, itu kalau X1 bisa kita pakai yang positif, kalau X2-nya kita bisa pakai yang negatif, atau sebaliknya. Rumusnya itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Untuk menentukan rumus ini itu ada beberapa tahap. Mungkin akan Bapak jelaskan di video selanjutnya atau video-video yang lain waktu. Intinya rumus ABC itu seperti ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dengan B kuadrat min 4AC-nya itu adalah diskriminan, ya. Dengan di sini. Dengan B kuadrat min 4AC-nya itu adalah nilai diskriminan, nilai pembeda. Jika D-nya itu negatif, maka kan tidak mungkin diakarkan. Maka penyelesaian dari persamaan kuadrat ini adalah irasional. Kalau sama dengan 0, maka kembar. Sama halnya dengan persamaan kuadrat itu. Kuadrat sempurna itu. Kalau lebih dari 0, maka banyak penyelesaian, dan atau dengan kata lain penyelesaiannya itu rasional. Kita langsung saja, jangan membuka semakin banyak penjelasan. Tentukan akar-akar persamaan 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0, itu dengan rumus ABC. Kita langsung kelompokkan, ya. A-nya itu berapa? 2. B-nya itu berapa? Min 5. C-nya itu berapa? Min 3. Lalu kita masukkan ke dalam rumus. Semudah itu, ya. Yaitu kita bisa sederhanakan, kalkulasikan, yaitu menghasilkan 5 plus minus 7 per 4. Untuk X1-nya kita gunakan yang positif. 5 plus 7 per 4, 12 per 4 sama dengan 3. Kalau X2-nya kita gunakan yang negatif. 5 min 7 per 4 sama dengan min 2 per 4 sama dengan 1 per 2. Dan itu bisa sebaliknya, ya. Setelah ini, ya, jadi himpunan penyelesaiannya itu min 1,3. Ini soalnya sama sebenarnya. Bapak buat soalnya sama dengan hasilnya sama, dengan metode yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa metode ini valid untuk semua persamaan.
metode yang terakhir yaitu dengan operasi akar-akar penyelesaian. Nah, kita kenalkan dulu, X1, X2 adalah akar-akar penyelesaian. Ini adalah penamaan. Ya, X1 adalah akar-akar penyelesaian, X2 juga seperti itu. Kalau X1 ditambah X2, akar-akar 1 ditambah akar-akar 2, ya, itu akan menghasilkan min B per A. ABC itu adalah koefisien dari persamaan umum dari persamaan kuadrat. Ya, kita sudah kenal sebelumnya ya. Kalau akar-akarnya dikalikan akan menghasilkan C per A. Kalau dikurangi X1 min X2, yaitu plus minus akar D per A. Mengapa plus minus? Itu tergantung posisinya, karena kalau pengurangan itu tidak bersifat tertutup kan? Jadi X1 min X2 sama plus minus akar D per A harus positif. Dengan diskriminan D itu B kuadrat min 4AC. Kita langsung saja. Bagaimana cara menyelesaikan? Cukup nilai X1 dan X2. Untuk menentukan X1 dan X2 cukup mengeliminasi persamaan 1 dan juga persamaan 3. Mengeliminasi. Contoh, dengan soal yang sama 2x kuadrat min 5x min 3 sama dengan 0 dengan metode ini. Atau metode teorema operasi akar. Bapak sebutkan seperti itu. X1 plus X2 itu kan min B per A. Min B-nya itu min 5 per 2. Itu sama dengan 5 per 2. Min dikali min itu kan positif. X1 min X2-nya itu akar D per A. Ya kan? Kita pilih yang positif. Kita pilih agar X1-nya itu lebih besar dari X2. Kalau X1-nya lebih besar dari X2, maka hasilnya itu pasti positif kan? Kita sepakati sedemikian. Nilai D-nya itu kan diskriminan. Diskriminan itu B kuadrat min 4AC sama dengan A. B-nya itu min 5. Dan kita kalkulasikan B-nya itu min 5, A-nya 2, C-nya min 3, kita kalkulasikan sehingga menghasilkan 72. Ya. Kalau kita jumlahkan, berarti kita mengeliminasi X2-nya. Jadi 2x1 sama dengan 5 per 2 ditambah 7 per 2, yaitu sama dengan 12 per 2, itu yang menghasilkan 6. Jadi 2x1 sama dengan 6. Untuk hanya ingin menyisakan nilai X1-nya saja, maka 6 dibagi 2 sama dengan 3. Jadi nilai X1 itu sama dengan 3. Kita masukkan ke persamaan 1, X1 ditambah X2 sama dengan 5 per 2. Nah, X1-nya sudah kita temukan kan? X1-nya sama dengan 3. Maka kita masukkan X1-nya sama dengan 3 ke persamaan yang pertama. Jadi 3 ditambah X2 sama dengan 5 per 2. Nah, X2 sama dengan 5 per 2 min 3 sama dengan min setengah. Jadi himpunan penyelesaiannya sama dengan metode-metode sebelumnya, yaitu min setengah, 3. Nah, ini adalah materi tambahan, grafik fungsi persamaan kuadrat. Nah, ini hanya pengenalan untuk bab berikutnya. Ternyata kalau kita gambarkan ke bidang kartesius, ternyata persamaan kuadrat itu akan berbentuk parabola seperti gambar di samping, seperti gambar ini. Nah, nilai A-nya itu parabola itu dari titik puncak akan menyebar seperti gambar ini. Nilai A-nya itu pada fungsi Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus Y akan mempengaruhi bentuk grafiknya.
Kalau A-nya itu positif, maka terbuka ke atas. Kalau A-nya negatif, maka terbuka ke bawah. Sangat mempengaruhi. Kalau nilai A yang besar, ya, maka grafiknya akan lebih mengecil, lurus. Kalau kecil, A-nya kecil atau katakan A-nya 1, akan besar. Dari titik puncak akan melebar. Itu kalau dilihat dari nilai A-nya akan mempengaruhi seperti itu dalam gambar grafiknya. Sedangkan B-nya, ya, atau maaf, garis putus-putus yang terlihat di gambar itu merupakan sumbu simetri. Koordinat yang ditandai dengan bulatan, ya, bulatan itu adalah titik puncak. Sedangkan titik koordinat yang ditandai dengan persegi, ya, yang biru, merupakan titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y. Sedangkan nilai B-nya itu pada grafik X kuadrat plus BX plus Y persamaan kuadrat itu menunjukkan letak koordinat titik puncak dan sumbu simetri. Titik puncak dan sumbu simetri itu akan dibahas di bab berikutnya. Tenang saja, ini hanya memperkenalkan, ya. Kalian bisa memaksimalkan di bab berikutnya. Untuk nilai C-nya itu akan mempengaruhi atau juga menunjukkan titik perpotongan grafik fungsi kuadrat D tersebut dengan Y atau 0, C, ya. Untuk latihan di rumah, Bapak akan memberikan soal seperti ini. Kalian tulis, kumpulkan ke classroom. Kalian sudah masukkan ke grup classroom. Kalian kerjakan dengan metode yang sudah Bapak sampaikan tadi. Ya, semoga kalian memahami apa yang sudah Bapak sampaikan, konsep-konsep dasarnya, bagaimana cara menyelesaikannya, dan juga pengenalan grafiknya tadi. Semangat belajarnya, jangan putus asa, terus diasah belajarnya, sehingga kalau belajar matematika itu harus dengan latihan yang rutin. Semakin diasah atau semakin kalian mengerjakan soal-soal matematika, semakin tajam juga intuisi kalian dalam menyelesaikan matematika. Karena matematika itu berkaitan dengan latihan. Seberapa banyak latihan Anda juga akan mempengaruhi proses atau progres dalam kalian mengerjakan matematika. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Sebelum kalian sudahi pertemuan ini, ya, setelah Anda menonton video ini, Anda absen di classroom terlebih dahulu. Akhirnya hanya itu yang Bapak dapat sampaikan kepada kalian materi persamaan kuadrat. Akhirul kalam, Bapak tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.